orang yang nggak paham. Dijawab oleh Al-Qur'anul Karim. Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Orang yang mati di jalannya Allah sabilillah itu aja ndak pernah mati, apalagi Kanjeng Nabi. Lah itu keterangannya Gus Baha. Jadi Gus Baha itu menerangkan seperti itu. Jadi orang yang jihad di jalan Allah saja itu menurut Al-Quran tidak mati, apalagi Nabi. Setiap kali ada orang membaca sholawat, makanya apa? Sampai itu kalau sholat suka baca sholawat nggak? Contoh, ya, setelah atahiyat itu, ya tasyahud itu pasti ada sholawat ya. Nah, itu dengan nyalami sama Kanjeng Nabi. Assalamu alaika ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu deh kalau orang pesantren nggak tahu Pak. Kalau ditanya kenapa kok assalamu alaika? Assalamu alaika ka itu namanya beberapa sih? Mufrad, mudzakkar, mukhatab. Apa Pak? Mudzakkar, mukhatab. Ingat ya? Lupa lagi. Alhamdulillah. Artinya kalau disebut mufrad, mudzakkar, mukhatab itu artinya orangnya ada. Jadi ketika jenengan assalamu alaika itu pasti didangu ku Kanjeng Nabi, pasti dijawab ku Kanjeng Nabi. Ari pas dijawab sama Kanjeng Nabi, ari maca salamangan saukur sholat hukum, sholawatnya teh pas pertepatan lagi sholat hukum. Kira-kira Pak dengan kondisi seperti itu, padahal baginda Nabi setiap hari nyari-nyari tok man asep jam ujang, dicari sama Kanjeng Nabi. Dipanggil-panggil oleh Kanjeng Nabi tiap hari. Ada pertanyaan, Gus, kan Kanjeng Nabi tos nganturkeun, nah bepisareangan gitu kan? Ada yang begitu nggak?
Pasti ya? 1000%. Orang yang nggak paham dijawab oleh Al-Qur'anul Karim. وَلَا تَكُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Orang yang mati di jalannya Allah sabilillah itu aja ndak pernah mati. Apalagi Kanjeng Nabi. Lah itu keterangannya Gus Baha. Jadi Gus Baha itu menerangkan seperti itu. Jadi orang yang jihad di jalan Allah saja itu menurut Al-Quran tidak mati, apalagi Nabi. Lah kok sampai katakan mati itu? Nah, Alhamdulillah itu Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu tiap hari nyari-nyari kan seperti itu. Nah umatnya ya kayak kita ini diajak dikir, pegel, diajak wiridan, goream, itu kan? Betul tidak Pak? So kalau nggak percaya buktikan. Tanyakan mana antara dangdutan dengan pikiran. 1000% Pak, apalagi wajah-wajah tukang dangdut semua. Tuh tapi gak apa-apa yang dangdutan umatnya Kanjeng Nabi. Tuh Pak, ya itu untungnya tetap di aku kan. So kurang apa? Ya Mas Jono, walaupun sejelek apapun kita tetap di aku oleh Kanjeng Nabi. So subuh kesiangan di aku. Para maca sholawatan di aku, maca Quran gak bisa. Robbil ngalamin ada nggak ini? Banyak Gus, banyak. Ya, alhamdulillahi robbil ngalamin. Gitu. Kayak gitu yang gitu tuh masih di aku. Coba di aku oleh Kanjeng Nabi. Kenapa begitu? Karena Kanjeng Nabi itu faham. Umatnya ada orang Jawa, ada orang Sunda, ya, ada orang Madura, ada orang Balikpapan, Pontianak. Kanjeng Nabi paham, makanya kalian semua harus bangga menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Nanti yang memberikan syafaat kepada kita tiada lain adalah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman permasalahannya adalah lamun urang tara sholawatan subuh jarang, kasiangan pang sering nak. Loh itu umatnya Kanjeng Nabi. Loh wajah-wajah begini kan wajah-wajah subuhnya kesiangan semuanya. Bener gak sih? Ayo ngaku. Yakin. Betul ya? Tapi nggak apa-apa, itulah umatnya Kanjeng Nabi. Paling nanti jenengan ditanya, Gus Zam, aku melihat minggu kemarin kok jenengan subuhnya jam 8 Gus. Oh ditanya Gus gitu teh. Nah kalau jawabnya gimana? Saya ya Rasulullah. Kanjeng Nabi dikasih tahu kalau kita saya itu Kanjeng Nabi mencet. Kenapa kok Kanjeng Nabi mencet? Karena tahu orang Indonesia loh. Itu bangganya. Kenapa begitu Pak? Jenengan itu jangan samakan dengan Timur Tengah. Timur Tengah itu bibit kawitnya beda Pak. Makanya jangan samakan kita ini Islam Indonesia dengan Islam Timur Tengah. Timur Tengah mah warisannya Yahudi Pak, Nasoro Pak. Betul? Kalau Timur Tengah itu warisan Yahudi sama Nasrani. Makanya jangan aneh, dikit-dikit kafir, takbir, wajah. Ya betul. Nah kalau Islam Indonesia warisannya apa? Warisan Indonesia itu kepercayaan, animisme, dinamisme. Iya toh? Iya itu Indonesia. Ada Gotoloco, ada kejawen,
Kejawen, ada Sunda Wiwitan, Sunda Wiwitan. ada Darmo Gandul, ada yang Gandulnya Darmo. Iya dong, bener nggak? Loh, bener. Ada Nini Pelet, ada Mak Lampir tuh kan? Ya, ada Nyi Roro Kidul itu adanya di Indonesia. Bener apa enggak? Ada yang Roro Kidul, Roro Etan, Roro Kula mesti ada. Betul kan? Nah, itulah Indonesia. Makanya orang Indonesia cocoknya apa? Cocoknya kayak kita ini. Pikir, udah nggak usah jangan pengen tahu apa panjang-panjang deh. Dan jangan tak bawain kitab ini, tak bawain kitab nih. Ini udah saya bawa kitab, mau mikir saya mau baca, tak bacain jangan juga tak paham. Jangan mau tak bacain kitab kuning malah plus gak karena paham. Saya yakin dibaca kayak gini, asli kan? Udahlah tak jadi pikiran aja gitu kan. Nah, ini tolong catat. Makanya bapak-bapak perlu kalian catat. Tahlilan penting, manakiban penting, yasin fadilan seperti ini penting. Ustaz, ini penting semua. Kamu kalau sholat baca apa? Kalau sholat, Allahu Akbar terus baca apa? Fatihah, Fatihah ya. Kalau baca Fatihah teh pahamin Fatihahnya. Waduh, baca Fatihah nggak paham Fatihah, nah ini kurang ajar namanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kamu minta sama Allah agar supaya dikasih nikmat oleh Allah seperti orang-orang terdahulu yang diberi kenikmatan oleh Allah. Artinya melakukan sesuatu ikutin orang-orang terdahulu. Makanya tak ajak tawasul panjang, nawasulin orang terdahulu karena disuruh oleh Allah an'amta alaihim, bukan ghairil maghdubi. Jadi kita tadi disuruh berhubungan dengan orang terdahulu. Itu loh, itu an'amta alaihim. Jadi kalau nggak nyari dari tawasul jangan panjang-panjang, Pak. Nyari dalil tawasul muter di dalam Al-Quran, Fatihah tiap hari kamu baca, itu adalah dalil tawasul. Makanya disuruh tahlilan, makanya disuruh manakiban, makanya disuruh torikohan, makanya disuruh berjanjian, marhabaan, betul? Karena apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan orang terdahulu yang Allah berikan nikmat. Jadi kamu harus ikutin, begitu kira-kira. Makanya Al-Quran ngomong waqsosil qososo la'allakum yatafakkarun. Gak ada kayak Indonesia kayak gini. Negara Indonesia tuh enak, Pak. Duduk di sini, rumah dihalangin begitu, jalan pasang kursi, nggak ada yang protes. Di Indonesia coba kalau di Palestina dibom, digajar remek sana. Nah, dia tuan rumah aku ngerti ya. Heran saya. Gusti. Iya enggak? Loh, bayangin ada orang hajat nikahin anak, masang sound speaker di situ, orang se-RT dengar semua. Ini kan cuma ada di Indonesia. Makanya kamu harus bersyukur jadi orang Indonesia. Coba kamu ke Arab Saudi kayak gitu, ditewak kalau dipancung. Ceritain. Wah, masa sih bos? Di bejaan aku ini pengurus haji Jawa Barat, aku ini tukang ngawal haji, gak percaya. Aku ini lama mungkin bisa, gak percaya. Oh Pak, ini kan cuma ada di Indonesia, jalan ditutup, pasang tenda, ngabisin jalan, orang lewat gak bisa. Ini cuma ada di Indonesia. Dan uniknya di Indonesia nih, Pak RT juga ngerti. Kata Pak RT, udah Pak, gak apa-apa, pasang aja. RW-nya sama. Betul tidak? Nah, ini cuma ada di Indonesia.
Singapura ada nggak Pak? Ya. Nggak akan ada. Kau mau di Arab Saudi, kau mau ngaji begini harus pakai izin. Maka bersyukurlah orang Indonesia. Karena apa tadi Pak? Islam Indonesia itu tasamu, tawasun, tawazun. Dan itulah orang Indonesia. Tengah-tengah, tidak liberal, tidak, tapi terlampau tengah-tengah, tawasul, tawazun. Itu orang Indonesia. Ya, makanya ya, kayak gini aja, kumpul yasinan, kumpul tahlilan. Walaupun nanti ujungnya terakhir pasti makan. Betul? Itu aja. Apa? Gimana nggak bersyukur? Bersyukur kepada Allah ya. Hebat nih. Enggak mau nikahin anak, pengajian yang dibaca yasinan. Itu kan? Mau hitanan anak, kumpul lagi yang dibaca yasinan lagi. Tuh itu Pak ya. Nah itu berkah. Karena apa? Kita dilahirkan oleh Allah tinggal di Indonesia. Maka bersyukurlah kita menjadi orang Indonesia. Jamaah saudaraku sekalian yarhamkumullah. Berulang kali saya menyampaikan kepada bapak-bapak, kenapa kok yang dibaca Yasin Fadilah kemarin juga udah saya kaji. Dan hari ini gak usah ngomong Yasin Fadilah, Yasinnya saja. Al-Quran 30 juz itu Pak. Kalau kamu cari, nggak ada Allah nyalamin kita kalau tidak di dalam surat Yasin. Allah nyalamin jenengan Pak. Itu adanya di dalam surat Yasin. Kurang apa? Kamu disalamin dari presiden aja udah, wah kayak apa ada presiden Jokowi, Pak Jokowi nyalamin jenengan. Titip salam kepada Pak Toha. Keren Pak Toha aja dengan dijamin itu, coba disalamin sama presiden Pak, betul? Hanya disalamin oleh presiden. Gimana yang menyalamin Allah? Coba Allah nyalamin jenengan, tapi uniknya jenengan itu tidak merasa bangga, udah disalamin sama Allah. Pertama tidak paham, yang kedua juga tidak ngerti. Betul? Padahal di dalam surat Yasin itu Allah nyalamin kepada kita. Di mana bunyinya? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu salamnya Allah kepada kalian. Ya, Pak. Makanya suatu ketika sebuah hikayah diceritakan oleh orang solih, ada anak senangnya membaca Yasin. Berangkat sekolah yang dibaca Yasin, berangkat ngaji yang dibaca Yasin, mau tidur yang dibaca Yasin, sampai dia berangkat ngaji dari rumah sampai ke tempat majelis ilmunya yang dibaca Yasin. Siapa? Mbah Khalil Bangkalan Madura. Mbah Khalil Bangkalan Madura itu ngaji di rumahnya Mbak Kiainya yang jaraknya kurang lebih 1 kilo dari rumah sampai ke tempatnya Kiainya. Itu selalu 7 kali membaca Yasin, 7 kali balikan 1 kilo. Pertanyaannya, wong Cimahi, berangkat dari Cimahi sampai ke ini tempat, berapa Yasin yang kamu baca tadi? Berapa kali? Gak kehitung. Oh begitu kok kepingin kaya. Coba pikirin, ayo, bener tidak? Ya, yang dari Margahayu, ayah berapa kali tadi baca Yasin? Asep berapa kali? Tuh, barusan. Ayo bapak yang di belakang, barusan dengan sampai rumah ke sini baca Yasin berapa kali? Ini nyata. Makanya Pak, kalau doamu belum dijabah sama Allah, itu disebabkan karena apa? Barangkali faktor ini. Jenengan punya gaji semua punya gaji. Ini kan orang-orang kaya nih Pak. Ini orang kaya nih boleh. Ada yang pengusaha semua nih, ya. Tapi unik. Kadang-kadang dalam suatu hari merasa tidak mempunyai apa-apa. Duit punya, memang utang juga punya Pak. Utangnya juga punya.
Ketika dirimu merasa hampa sehampa-hampanya, jawabannya cuma satu. Apa? Kumaha akan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka Mbah Khalil Bangkalan Madura itu tiada hari yang dibaca kecuali Yasin. Maka Yasin Fadilah yang saat ini saya baca ini, jangan katakan amaliyah baru, apalagi dengan ngomong itu Yasin ditambah-tambah, itu teh bid'ah. Oh, keplok, nah gitara, itu namanya koplak itu teh. Kocok kalau ada orang ngomong begitu. Kenapa saya katakan koplak? Nih, Yasin itu kalau dibikin seperti ini, namanya Yasin ini dipakai munajat, dipakai berdoa. Ini dasarnya. Jadi Yasin ini Yasin dipakai doa, maka dibacanya seperti tadi. Nah kalau udah dicap itu bid'ah, bukankah wajahmu semua juga bid'ah? Betul? Ari, bukankah bajumu ini juga bid'ah? Bukankah rumahmu juga bid'ah? Yang gak bid'ah cuma satu, siapa? Gusti Allah. Iya kan? Iya. Ari, Gusti Allah mah tidak bid'ah. Makanya ngaji itu harus tahu masalah hamdun. Kamu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang memiliki seluruh alam. Nah sekarang kalau ditanya puji itu ada berapa? Nah ini nggak tahu. Yakin saya 1000%. Bahkan yang di pesantren lama kayak belum tentu tahu. Puji itu Pak ada 4. Satu, Qadim alal Qadim. Yang kedua, Qadim alal Udus. Udus alal Qadim. Udus alal Udus. Itu puji. Maksudnya apa? Allah memuji zatnya Allah. Itu yang disebut Qadim alal Qadim. Ada Allah memuji zatnya Allah? Ada. Di mana letaknya? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu Allah memuji zatnya Allah. Paham? Ada Allah memuji makhluknya. Yang mana letaknya? Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Nah, wal Qur'anil Hakim, itu Allah muji makhluknya. Lanjut. Tinggal berapa? Allah muji Allah, Allah muji makhluknya. Selanjutnya makhluk muji makhluk. Namanya utus alal utus. Ngomong, aduh, kita kumisnya matus Tuhan ngempres begitu loh. Itu namanya muji makhluk, muji makhluk. Harus dipahami. Ya, makhluk muji makhluk. Dan ada yang terakhir, makhluk muji Allah. Di mana nih? Siapa yang duduk ini namanya makhluk muji Allah. Tuh, makanya kita muji Allah hukumnya fardu. Makanya ya kayak gini jangan disebut langsung hukumin bid'ah. Na'udzubillah nih. Dan rumahmu aja juga bid'ah. Apalagi pemajikan. Pemajikan ini bid'ah yang paling nyata. Dan dulunya nggak ada jadi ada. Sok, betul nggak? Betul. Dulunya kan sana nggak punya pemajikan. Ketemu pemajikan itu bid'ah itu. Paham? Tuh. Selanjutnya kalau ngomongin lagi, bapak-bapak ini kan acaranya acara anak ini nikahan, mau berangkat nikah ya. Yang penting kita doakan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh, diberikan nanti duriah yang soleh, diberikan jadikan oleh Allah mawaddah warahmah wasakinah fid wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan senantiasa dikuatkan oleh Allah, rezekinya nanti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini
Itu aja pengajiannya, walaupun pendek, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Ilmuwan kita, karena mencari ilmu hukumnya fardu ain, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiqun thaliq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bibil Mustafa Malim Al-Qasidana Waghfir lana ma madaya wasi'al karami Huwal Habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hari minal awalil mu'tahiri ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana